Mantap Abang Firdaus. Lagi ada bisnis nih kayaknya abang kita ini. Yang ganteng ini. Oke, oke. Oke, 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 oke. Iya, oke, silakan masuk kawan-kawan. Ya, oke. Iya, oke, silakan masuk. Iya, Pak, oke. linknya mana Pak? Apanya? Yang buat streaming. Link buat live streamingnya mana Pak? Ya, ini kan live streaming. Kita langsung ini, udah recording. Oke, kita mulai aja ya. Oh, Kita mulai aja, mulai aja. Ini masuk YouTube nih, masuk TV nih, masuk TV. Oke, kita mulai aja. Terima kasih teman-teman. Pertemuan ke-10 pada tanggal 17 November 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke ya, semoga kita selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Baik diri kita dan keluarga kita dan juga keluarga besar kampus kita di STIGI Jakarta. Ya, nanti teman-teman bisa lihat saya di kamera 2 ya. Oke, saya share screen kepada teman-teman hari ini ya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Ya, oke, hari ini kita bicara tentang pemasaran internasional, teman-teman ya. Tentunya pemasaran internasional ini sangat penting sekali, di mana dunia kompetisi semakin uh, ketat ya, semakin tanpa batas ya. Oke, Bang Rory, selamat bergabung di hari Jumat yang indah ini ya. Tetap semangat Bang Rory ya dalam pertemuan ke-10 ya. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan masuk ke pertemuan ke 10 ini teman-teman ya. Nanti pas saat on kamera mohon absensi mohon on kamera ya agar kita bisa terlihat oleh ibu pimpinan kita, bapak pimpinan kita di kampus tercinta kita ya, International Golden Institute. Ya, kita mulai saja teman-teman tentang hakikat pemasaran internasional, di mana dalam hakikat pemasaran internasional, dalam pemasaran internasional ini kita sebagai manajer marketing bisnis akan membahas dua hal terpenting ya. Tentunya teman-teman harus mengerti ya tentang perdagangan internasional atau international trading. Kedua adalah pemasaran internasional yaitu international marketing ya. Penjelasannya sebagai berikut teman-teman. Oke Bang Rory ya. Terima kasih sudah hadir ya. Sehat selalu Bang Rory. Nah, perdagangan internasional kita lihat ini merupakan transaksi antar negara biasanya dengan cara ekspor import ya. Dengan adanya transaksi ekspor import ini teman-teman, maka akan terlihat terjadi neraca perdagangan teman-teman ya. Tentunya neraca perdagangan antar negara, adanya balance of trading atau balance of trade ya. Dalam hal ini bisa kita gambarkan ya, apabila ekspor meningkat tentunya kita akan maka neraca pembayaran mengalami surplus ya. Ini disebut teman-teman pertambahan devisa negara ya. Tentunya kita berharap ekonomi kita selalu bertumbuh, ekspor meningkat ya, selalu mengalami surplus ya, pertambahan devisa negara sehingga insya Allah negara Indonesia kita semakin kuat ya. Nah, teman-teman sebaliknya apabila ya, oke kita masukin abang kita Bang Prasetyo, oke. Oke Mas Prasetyo silakan bergabung ya, sehat selalu Mas Prasetyo ya. Nah, sebaliknya apabila import melebihi nilai ekspor, maka dapat dikatakan negara tersebut bisa mengalami defisit pembayaran dan akan mengalami pengurangan devisa negara. Artinya, teman-teman, artinya pengeluaran kita terlalu besar atau besar tinggi sekali dibandingkan ekspor ya. Artinya ibarat kita terlalu banyak membelanjakan uang kita ya, pendapatan kita untuk membeli suatu barang yang terlalu berlebihan ya, sehingga tidak sesuai ya dengan pendapatan kita. Nah, ini juga dalam ilmu rumah tangga juga belajar demikian ya. Halnya juga hal yang sama ya. Sehingga pentingnya kita mengatur antara ekspor import ya. Ekspor kita bisa menjual barang kita dengan setinggi mungkin. Lalu import
kita usahakan ya, kita membeli barang atau kebutuhan sesuai kebutuhan kita, sesuai yang diutamakan, teman-teman. Contoh, misalnya negara Indonesia memproduksi berbagai kebutuhan produk dengan harga terjangkau, ya melalui ekspor, teman-teman. Sehingga negara Indonesia, ya karena ekspor kita meningkat, nanti kita lihat contohnya ya, kita alhamdulillah ekonomi kuat sebagai negara industri baru dunia, ya yang masuk ke jajaran anggota G20 ya. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman. Iya. Mungkin teman-teman ingin mengetahui bagaimana perkembangan ekspor impor tahun lalu, bisa kita lihat teman-teman ya. Ini data-data ini real ya, data A1 ya. Artinya kita lihat perkembangan ekspor impor tahun lalu Maret 2022 ya, Maret 2002 yang lalu, yang setahun yang lalu kita lihat teman-teman ya, di mana Maret 2021 kita pendapatannya sekitar 18 miliar 354,4 miliar US dollar ya. Lalu pengeluaran 16 miliar 787,5 ya. Artinya kita walaupun dihantam dengan musibah epidemi COVID-19, kita masih bisa ada surplus sedikit ya. Sekitar 2 miliar ya. 2 miliar ya. Lalu Maret 2022 ya, ini Maret 2021 ya, hanya pertumbuhannya hanya 2 miliar ya. Lalu Maret 2022 tahun berikutnya kita lihat teman-teman, ekspor kita alhamdulillah 26,496 miliar US dollar ya. Lalu impor kita beli barang sekitar 21,966,8 miliar US dollar. Artinya ada surplus ya, sekitar 5 miliar US dollar ya. Maka teman-teman kita lihat warna biru ini, ekspor kita meningkat 44,36% ya. Oke ya. Impor kita meningkat juga 30,85%. Artinya ada surplus 14%. Alhamdulillah ya. Kita harus akui di dalam pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo ya. Ini data ini benar loh kawan-kawan ya, dari Badan Pusat Statistik. Artinya pertumbuhan ekonomi kita ada pertumbuhan antara ekspor dan impor, ada surplus sebesar 14% keuntungannya ya. Kita lihat ekspor Maret 2021-2022 ya. Ini yang warna biru kawan-kawan ya. Kita perhatikan ya. Selalu ekspor kita di atas teman-teman ya. Dan sampai Maret 2022 kita lihat hasilnya 26,49 miliar US dollar, import 21,966 miliar US dollar. Artinya ada surplus 5 miliar. Ya, artinya kita menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi berbagai kesulitan dalam epidemi COVID kemarin. Indonesia termasuk negara yang bertahan. Ya, Indonesia termasuk negara kuat. Ya, kita lihat ekspor kita ke China, teman-teman ya, nanti dilihat lagi, ke Amerika Serikat, ke India, dan ke Jepang. Ya. Sedangkan kita mengimpor barang dari China, dari Jepang, dari Thailand, dan dari Korea Selatan. Ya. Kita lihat pertumbuhan neraca perdagangan Indonesia, yang hijau-hijau ini kawan-kawannya, warna hijau ya, bertumbuh ya. Walaupun pada tahun berapa nih, masuk 2021 apa? Ya, tahun 2000, 2001, tahun 2000 dan 2021 ya, walaupun tahun 2019 dan 2020 walaupun kita terhantam memang ada terjadi penurunan, tetapi kita lihat ekspor kita semakin meningkat ya teman-teman. Jadi perkembangan ekspor kita semakin membaik ya. Insya Allah ya, kita yakin, kita doakan juga ya, akhir tahun 2023 ekspor impor kita bagus sehingga ekonomi kita semakin kuat teman-teman ya. Nah teman-teman, artinya teman-teman, saya ingin mengajak kawan-kawan untuk optimisme. Optimisme penting kawan-kawan ya. Mari kita jaga momentum ekspansi Indonesia hebat ya. Jadi saya ajak kawan-kawan untuk optimis. Bagaimana momentum ekspansi ini? Kita lihat pandemi COVID-19 yang menghantam di Indonesia menimbulkan sikap khawatir daya serap pasar untuk
produk-produk hasil pengolahan, pasar ekspor pun menjadi salah satu alternatif untuk menjaga kinerja industri tetap di jalur ekspansi. Ya, kita lihat teman-teman ya, ekspansi kita ya. Mari kita lihat kawan-kawan ya, tambang sebesar 15,63%, ya, migas sebesar 5,64%, pertanian sebesar 1,43%, dan yang terbesar adalah dunia industri sebesar 77,36%. Alhamdulillah ya, artinya walaupun tambang, migas, pertanian menurun, tetapi dunia industri kita meningkat 77,3%. Ini suatu hal yang kita syukuri, kawan-kawan ya. Dan kita lihat kinerja ekspor Mei 2021 ya, ada anjlok ya, karena kita dihantam oleh krisis ekonomi, lalu bertahan ya. Kita lihat ada 46,9, 50,8, 47,2, 47,8, 50,6, dan 6,3 ya. Ini bisa kita lihat kawan-kawan ya. Lalu bisa kita lihat ekspor non migas golongan barang utama ya. Ada lemak, minyak nabati, bahan bakar, besi baja, dan berbagai hal ya. Ini nanti bisa kawan-kawan lihat ya. Artinya teman-teman, ekonomi kita menguat kawan-kawan ya. Ekonomi kita menguat, dan saya ajak kawan-kawan tetap menjaga semangat ya. Kita sebagai sarjana manajemen dan juga sarjana ekonomi tetap optimis, tetap menjaga momentum ekspansi ya, sehingga kita harapkan kita menjadi Indonesia hebat ya. Amin ya. Lalu teman-teman, kita lihat pemasaran internasional teman-teman ya. Nah, pemasaran internasional ini berbicara masalah bisnis internasional yang merupakan keadaan perusahaan dapat terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan negara lain. Artinya perusahaan di luar negeri ataupun di masyarakat di luar negeri. Tentunya kawan-kawan, produk yang dipasarkan bisa dalam bentuk barang komoditi, ya, bisa dalam barang industri. Ya. Tadi saya ceritakan barang industri luar biasa teman-teman ya. Nih saya contohkan ya, sebesar 77,3%, ya, luar biasa ya. Artinya ekonomi kita hebat ya. Tentunya kita harus bersyukur oleh adanya menteri-menteri, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, ya, lalu menteri-menteri yang bekerja yang luar biasa, ya, kita syukuri ya, alhamdulillah ya. Lalu ada dalam bentuk servis seperti pendidikan, keahlian, keterampilan, dan manajerial dan sebagainya, teman-teman ya. Nah, tentunya dalam perdagangan internasional, pemasaran internasional, saya sudah mengajak kawan-kawan optimis. Kita yakin tahun 2023 juga optimis, 2024 juga optimis, ya, dalam menghadapi pemilu tanggal 14 Februari 2024 ya. Kita mengajak kawan-kawan atau masyarakat harus optimis bahwa ekonomi kita semakin membaik, teman-teman. Ya. Lalu kita lihat transaksi bisnis internasional, teman-teman. Dalam transaksi bisnis internasional dapat ditempuh melalui lisensi, franchise, ya, manajemen contracting, ada juga marketing in home country by this country, joint venturing atau multinational corporation. Ya, nanti teman-teman coba deh buka-buka ya, apa sih artinya ya, agar kalian juga belajar mandiri sehingga Anda bisa mendapatkan ilmu secara mandiri, apalagi sekarang media internet sangat terbuka, teman-teman ya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita lihat transaksi pembayaran dalam pembayaran ekonomi dunia internasional semakin canggih ya. Teman-teman harus siap ya, harus mampu ya. Apalagi transaksi perbankan semakin canggih kawan-kawan ya. Kita nggak bisa lagi secara konvensional ya. Secara perbankan sudah apa? Melalui perbankan, melalui internet Anda, laptop Anda yang pintar, handphone Anda yang pintar ya. Kita lihat sistem konsinyasi transaksi internasional, bisa kita lihat teman-teman. Nah ini ya, adanya sistem pembayaran dan jaminan perbankan internasional. Nanti dibaca lagi bagaimana. Sekarang kita lihat ada konsinyasi ya. Ini ada satu, pertama ada sales contract, lalu melakukan ekspor importer ya, lalu dokumennya untuk mengekspor, mengirimkan barang ya, lalu ada dokumen harus lengkap ya teman-teman dalam perjanjian ya. Anda harus kuasai dokumen bisnis ya.
Nanti bisa belajar ya lewat buku-buku. Lalu pembayaran harus diyakinkan antara eksportir dan importir. Lalu dari ini ada keempat, ada pengiriman dokumen barang sudah oke sampai di pelabuhan, lalu barang dikirim, lalu dari importer ada menerima pembayaran dari final buyer, lalu baru dikirimkan ke barangnya ya. Sehingga cara perdagangan dengan sistem titipan pembayaran kepada penjualan dilakukan oleh pembeli setelah barang itu laku terjual kepada penerima akhir, end user ya. Hak kepemilikan barang masih tetap pada penjual ya. Artinya teman-teman harus perhatikan ya, setiap penjualan barang walaupun melalui transaksi internet atau internet banking, ingat selalu ada barang, ada uang, ada barang ya. Jadi Anda sudah bayar dengan barang, harus ada transaksi antara bank yang bonafit ya, yang bisa dipercaya ya. Nah, berikutnya kawan-kawan kita lihat bagaimana tentang vessel, bisa kita lihat secara sistematis ya. Bisa nanti lihat bagaimana ekspor drawer, ekspor 2 ya. Lalu ada remitting bank lagi ya. Bank 1 dan bank kedua ya. Sehingga pembayaran yang ketujuh bisa diterima, akseptasi ya. Nah, ya nanti mohon dibaca lagi kawan-kawan. Lalu berikutnya teman-teman, nah ada juga letter of credit ya, internasional. Ini sangat luas sekali bagaimana antara buyer ada bank beneficiary seeker ya. Lalu kedua seller minta persyaratan menyebutkan nama bank penerima, entah bank BCA atau bank Mandiri ya. Lalu meminta pembukaan LC di bank tersebut ya. Lalu keempat mengirimkan LC di bank B ya. Lalu kelima menyampaikan LC kepada beneficiary seeker ya. Lalu karena menyerahkan set dokumen ke bank B lagi, lalu koresponden bank C ya, seterusnya ya, sehingga cara pembayaran letter of credit atau pembayaran dengan vessel ya, ini pembayaran secara internasional dengan penuh hati-hati, dengan Anda harus bisa menguasai ya bagaimana persyaratannya mengirim LC dengan pembayaran antara bank pertama, bank kedua, dan bank ketiga ya. Tentunya harus Anda pilih adalah bank-bank yang atau lembaga perbankan yang dipercaya, teman-teman. Lalu ada pembayaran kompensasi pribadi, ya, business to business, ya. Ini bisa kita lihat importer Indonesia dan eksportir Inggris, ya, saling melakukan perdagangan. Eksportir Inggris kirim barang ke Indonesia karena permintaan importir, lalu melakukan pelunasan, ya. Eksportir Indonesia juga mengirimkan barang ke Inggris, ya, barang ya, lalu terjadi importir. Nah, ini artinya kedua negara antara Indonesia dan Inggris saling membutuhkan, ya. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa negara satu, negara kedua saling membutuhkan ya antara Indonesia dan Inggris ya sebagai contoh, di mana pembeli Indonesia mengimpor barang dari penjual Inggris sehingga memiliki utang. Pembeli Inggris mengimpor barang dari penjual Indonesia sehingga memiliki utang ya sama-sama. Lalu ketiga adalah Inggris dan Indonesia melakukan pelunasan utang dalam suatu negara di mana Inggris mempunyai bank yang dipercaya, Indonesia juga mempunyai bank yang dipercaya, teman-teman ya. Ini artinya Anda harus kuasai beberapa 4 hal tersebut. Khususnya teman-teman yang akan bekerja dalam marketing bisnis ekspor import ya, teman kita juga di Bank BCA penting sekali teman-teman ya. Lalu kita lihat apa sih perbedaan? Teman-teman mungkin bertanya perdagangan internasional dengan pemasaran internasional. Lihat teman-teman ya. Artinya terlihat kalau perdagangan internasional antara negara dengan negara, pemasaran internasional antara perusahaan dengan perusahaan, bisnis to bisnis ya. Barangnya pindah ke negara lain, ya. Kalau pemasaran internasional tidak ya. Lalu kekuatannya apa? Kalau perdagangan internasional keunggulan komparatif, ya, keunggulan secara keseluruhan. Lalu antara perusahaan-perusahaan internasional keunggulan persaingan, ya, tentu mereka meningkatkan persaingan dan kualitas produk, ya. Lalu sumber informasi neraca pembayaran internasional, ya, tentunya antara negara ke negara akan melihat neraca pembayaran Indonesia bagaimana.
oke apa tidak? Kita lihat tadi ekspor import ya, luar biasa ya. Walaupun Indonesia dihantam 2 tahun atau 2 tahun lebih atau 3 tahun dalam epidemi COVID, negara kita masih bisa bertahan ya. Pemasaran internasional kita lihat data perusahaan ya. Lalu kegiatan bisnis, jual beli ya, pemasaran internasional juga iya ya, perusahaan ya. Distribusi fisik secara barang iya ya. Lalu penentuan harga tentu iya ya, sama dengan bisnis ke bisnis perusahaan. Riset pasar untuk negara ke negara umumnya tidak ya, tidak terlalu dipakai, yang penting menjual ya. Lalu pemasaran internasional untuk perusahaan pasti ada riset ya, penelitian ya. Pengembangan produk lebih diutamakan pada perusahaan ya. Contohnya misalnya perusahaan Samsung bagaimana menjual produk dengan fitur-fitur yang luar biasa sehingga konsumen senang, konsumen puas. Nah ya, tentu dalam bisnis to bisnis antara perusahaan penting pengembangan produk ya. Lalu promosi antara perusahaan saling bersaing, iklan teman-teman, ya pasti promosi ya. Apalagi teman-teman ingat ya, sekarang kita promosi tidak konvensional lagi melalui apa? Media digital, melalui Facebook, melalui apalagi Instagram, melalui ya media media sosial ya. Saya jadi sebut nama iklan-iklan ya. Ya. Lalu manajemen distribusi, ya pasti ya. Bagaimana manajemen distribusi pengiriman barang Anda, misalnya ke Malaysia atau ke Thailand ya. Tentu Anda punya mitra, partner ya di negara tersebut. Ini penting sekali kawan-kawan ya. Kita punya bisnis juga menjalani menjalani hubungan dengan mitra-mitra kita di luar negeri. Ini penting sekali ya. Tentu dengan menjalani mitra dengan hubungan luar negeri tentu terjalin dengan baik ya. Nah, teman-teman kita lihat bagaimana pangsa pasar ekspor, khususnya 15 negara di dunia. Nah, ini ya, teman-teman ya. Pasarnya sangat luas, ada Swiss, Amerika, Norwegia, Uni Emirat Arab, Jepang, Swedia, Kanada, Denmark, Kuwait, Finlandia, Jerman Barat, Prancis, Australia, Netherlands, Belgia ya. Ini masih banyak lagi ya. Kalau saya sebutkan nanti bisa 1 jam kita ngomong negara-negara ya. Artinya dari 15 negara ini ada pasar ekspor utama ya yang bisa kita kuasai atau bisa kita tembus ya. Ada lagi pasar ekonomi pasar ekspor yang kedua ya, bisa kita kuasai lagi ya. Nah, kuncinya ya adalah bagaimana Anda untuk membuat produk Anda berkualitas. Teman-teman ingat ya, produk berkualitas, memberikan servis yang baik, memberikan kepuasan konsumen. Nah, ini sangat penting, teman-teman ya. Sehingga produk kita bisa bersaing di pasar internasional ya. Kita sudah belajar bagaimana produk Indomie ya bisa menguasai atau bisa ekspansi ke 80 negara lebih ya. Sehingga teman-teman bisa kita perhatikan ya. Tentunya dari tabel tersebut tujuan ekspor memberikan penghasilan yang sangat tinggi ya, kapital yang sangat tinggi teman-teman ya. Tentunya teman-teman, pasar utama membutuhkan berbagai macam produk, barang komoditi, perikanan, dan sebagainya yang berkualitas dan bermutu tinggi ya. Permasalahannya, mampukah produk Indonesia bersaing dengan produk negara lain di pasar utama tersebut? Ya, kita sudah lihat tadi selama 2 tahun kita bisa bertahan, ekspor kita meningkat ya. Dunia industri khususnya ekspor industri kita juga semakin meningkat ya. Tadi sudah saya kasih contoh ya. Lalu bagaimana dengan negara pencipta bisa teman-teman nanti lihat ya. Ini contohnya kawan-kawan ya. Mohon dibaca. Artinya negara-negara industri Eropa akan menciptakan suatu produk-produk barang ya bagi kebutuhan masyarakat di dunia ini ya. Lalu negara industri ya ini ya. Sama halnya dengan negara pencipta, negara Jepang dan Jerman merupakan negara industri yang di mana industri punya peranan penting untuk meningkatkan ekonomi negara ya, termasuk negara China ya. Kita pun juga sedang menuju hal demikian ya, menjadi negara industri tapi tidak melupakan sektor-sektor ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan, pertanian, peternakan ya harus kita jaga juga teman-teman ya. Jangan cuma bicara industri tapi ketahanan pangan nggak dijaga, berabe juga ya. Makanya kita bersyukur Pak Joko Widodo telah membuat bagaimana suatu landang ketahanan pangan untuk membuka sektor kekuatan
ketahanan pangan ini, teman-teman ya, baik ketahanan pangan makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, peternakan dan berbagai hal perikanan ya, sehingga negara kita maju dalam industri dan juga ketahanan pangan penting sekali teman-teman ya. Nah, berikutnya kita lihat negara berikutnya adalah yang fokus dalam bidang sumber daya atau minyak bumi atau migas ya. Memang memberikan surplus, tetapi ingat kawan-kawan ya, kita jangan tergantung dalam bidang perminyakan atau migas ya, itu akan habis ya. Mungkin bisa ditingkatkan lagi dalam bidang pertanian, peternakan, ya, turisme, agrowisata dan sebagainya ya, kawan-kawan ya. Nah, berikutnya kita lihat. Nah, ada tugas pertama, teman-teman. Ya, jangan lupa ya, tugas pertama ya. Saya ingin mengajak kalian untuk semakin dalam studi kasus. Ya, kita telah mempelajari dalam dunia pemasaran yaitu perdagangan internasional dan pemasaran internasional. Dalam perdagangan ekspor dan impor Indonesia dalam menghadapi epidemi COVID-19 kemarin, alhamdulillah ya, syukur kehadirat Tuhan, Allah SWT, perdagangan internasional Indonesia mengalami surplus ya. Jelaskan ya, ada di internet nih, ada 10, boleh lebih ya, produk ekspor Indonesia yang berhasil menembus keberhasilan perdagangan internasional ya. Jelaskan dengan mantap. Tadi ada dunia industri, ada kopi, ada kelapa sawit ya, ada lagi batu bara ya. Ternyata luar biasa ya, ada 10 produk menembus produk ekspor Indonesia ke luar negeri. Nah, ini kawan-kawan ya, kita harus, saya ajarkan kawan-kawan optimis ya. Jangan apa ya, kayak pesimis gimana ya. Presiden kita sudah memberikan semangat optimis ya. Ya, kita harus optimis teman-teman ya. Nah, baru saja kemarin ya, tidak terlalu lama ya, tahun lalu ya, tepatnya November 2002, Bapak Presiden Joko Widodo telah sukses dalam acara G20 ya, mengundang para pemimpin dunia di Bali dan Pasar. Jelaskan pandangan Anda dalam G20, pemimpin negara dapat berkumpul di Indonesia, dan jelaskan 10 positif acara G20 ya, Anda boleh lebih atau 11 atau 12 silakan. Dampak ekonomi dan perdagangan serta pemasaran bisnis internasional bagi Indonesia, jelaskan dengan mantap ya, minimal 200 kata Anda ketik ya. Apa manfaatnya yang terjadi kemarin G20 ya? Ternyata turisme datang ke Indonesia luar biasa ya. Liputannya luar biasa. Banyak negara-negara yang ingin berinvestasi di Indonesia, apalagi pemerintah Presiden Joko Widodo akan membuka kota Indonesia baru ya, ibu kota negara baru, ibu kota Nusantara ya. Artinya peluang-peluangnya ada ya. Coba Anda ceritakan 10 positif. Ternyata pemimpin negara kita dari luar negeri tertarik untuk menginvestasikannya ya. Coba Anda buka di internet ya. Lalu teman-teman kumpulkan melalui email yang telah dikumpulkan dengan rapi ya. Tugas 1 sudah saya berikan. Tugas 2, tugas 3, 4 menyusul ya. Ujian akhir nanti ditutup dengan ujian akhir semester. Demikian teman-teman, salam sukses. Ya, kita ingatkan tadi teman-teman, bagaimana teman-teman ya, tadi saya ceritakan perkembangan ekspor kita luar biasa teman-teman ya. Jangan pesimis ya. Ya. Artinya ekonomi kita bertumbuh ya. Lihat Maret 2022 bagaimana kita dihantam dengan berbagai situasi, kita masih bisa bertahan ya. Nah, ekspor meningkat, oke. Thank you, Rory. Ada yang mau ditanyakan, Bang Rory? Oke. Nah, kita lihat ekspor kita meningkat 44,36%, impor 30,85%. Artinya, teman-teman, ada surplus sekitar 14%, kawan-kawan. Nah, ini luar biasa, teman-teman ya. Artinya kita harus percaya diri ya. Lalu kita lihat teman-teman, ekspansi kita luar biasa, teman-teman. Nah ya, artinya momentumnya luar biasa ya. Kita bisa lihat bagaimana ekonomi kita, industri kita sebesar 77,3% ya. Luar biasa ya. Dari 100%, 77,3% adalah dalam bidang industri. Ini yang 10 nih. Ekspor golongan non-migas ya, golongan utama ya. Artinya kita luar biasa teman-teman ya. Nah, demikian teman-teman, semoga optimisme ekonomi kita semakin mantap, semakin Indonesia semakin berjaya, dan tetap jaga momentum
ekspansi Indonesia hebat ya. Demikian teman-teman, kita sudah lebih dari 30 menit. Saya ingin menyapa Anda, mohon open kamera. Mudah-mudahan bisa dilihat teman-teman. Oke, saya open kamera juga. Ya, terima kasih. Bapak, instruksi Pak. Silakan. Terkait tugas itu tugas A, tugas 1 itu A sama B ya Pak? Iya, 1A, 1B. Dua berarti. Iya, 1A, 1B. Jadi saya mengajak Bang Rory makin mantap eksplorasinya dengan Indonesia yang sangat luar biasa ini kan. Saya mengajak optimis, jaga momentum ekspansi, Indonesia bisa luar biasa bertahan walaupun digempur kanan kiri ya dengan musibah Covid ini, tetapi alhamdulillah ya, syukur alhamdulillah 2 tahun 3 tahun ekonomi kita masih kuat ya. Saya yakin 2023 kita masih kuat ya, sampai pergantian presiden masih optimis, saya masih kuat, Indonesia masih kuat ya. Nah teman-teman harus optimis teman-teman ya, ini penting sekali teman-teman ya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bisa memuaskan Bang Rory, lalu ada Bang Irwanto, terima kasih hadir. Bang Pras Tio Rahardi, tetap semangat Bang Pras ya, jaga kesehatan nih kayaknya ya, harus semangat Bang, harus semangat ya, selesaikan sarjana manajemen ya. Oke Bang ya, Bang Rory juga, Bang Tommy dan Bang Muhammad Firdaus ya. Tadi saya lihat naik mobil pribadi ya, luar biasa Bang Firdaus ya. Saya sendiri belum punya mobil ya. Dan Bang Muhammad Rifki ya. Ya, ya oke ya. Mudah-mudahan Bang Muhammad Firdaus bisa jadi bisnismen yang sukses ya. Amin ya Bang. Amin. Amin, amin ya robbal alamin ya. Demikian pertemuan kita yang ke-10. Minggu depan kita bertemu di pertemuan ke-11 ya dengan tatap muka. Akhirul kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Tetap optimis Indonesia Jaya. Oke. Ya, terus. Oke, sukses. Semangat Bang Rory, semangat. Semangat, semangat. Oke, terima kasih ya. Sukses selalu, sukses selalu. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sehat selalu Bapak. Oke, terima kasih semuanya. Sukses semuanya. Oke.